Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfiani Saneti Alani dari kelas 3C dengan NIM S1R0241008. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa program yang saya buat menggunakan aplikasi MATLAB. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan ini saya akan mulai dengan menjelaskan program pertama, yaitu program untuk menghitung luas daerah di bawah kurva menggunakan integral tentu. Nah, berikut adalah tampilan program MATLAB yang telah saya buat. Nah, di sini pertama saya membuat persen program luas daerah di bawah kurva. Nah, tanda persen pada MATLAB ini digunakan sebagai komentar. Baris yang diawali dengan tanda persen itu tidak dijalankan oleh program, melainkan hanya berfungsi sebagai keterangan atau penjelasan kode agar lebih mudah dipahami. Nah, penggunaan komentar ini tuh juga bertujuan agar program itu lebih terstruktur dan mudah dibaca, terutama jika program terdiri dari beberapa bagian. Nah, setelah kita mengetik persen program luas di daerah kurva, selanjutnya di sini saya mengetik sim x. Nah, sintaks sim x ini digunakan untuk mendefinisikan variabel x sebagai variabel simbolik. Hal ini tuh diperlukan karena perhitungan integral tentu dilakukan secara simbolik. Selanjutnya yaitu f sama dengan input atau masukkan fungsi fx. Nah, perintah input ini digunakan untuk meminta pengguna memasukkan fungsi matematika melalui command window. Nah, fungsi tersebut itu disimpan dalam variabel x. Selanjutnya yaitu A sama dengan input, masukkan batas bawah. Nah, sintak ini tuh digunakan untuk memasukkan batas bawah integral dan disimpan dalam variabel A. Selanjutnya ada B sama dengan input, masukkan batas atas. Nah, sintak ini digunakan untuk memasukkan batas atas integral dan disimpan dalam variabel B. Selanjutnya luas sama dengan int f, x, a, b. Nah, sintak ini digunakan untuk menghitung integral tentu dari fungsi fx terhadap variabel x dengan batas bawah a dan batas atas b. Nah, hasil perhitungan disimpan dalam variabel luas. Selanjutnya ada fprint atau luas daerah di bawah kurva. Nah, perintah fprint ini digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan ke command window. Karena hasil integral masih berupa simbolik, maka digunakan fungsi double agar hasilnya menjadi bilangan numerik. Selanjutnya ada float f, a, b. Nah, sintak float ini digunakan untuk menampilkan grafik fungsi pada interval dari batas bawah hingga batas atas. Selanjutnya ada grid on. Nah, perintah grid on ini tuh berfungsi untuk menampilkan garis bantu agar grafik lebih mudah dibaca. Selanjutnya ada title atau grafik fungsi. Nah, sintak title ini digunakan untuk memberikan judul pada grafik. Selanjutnya ada x label x dan y label atau fx. Nah, perintah x label dan y label ini digunakan untuk memberikan keterangan pada sumbu x dan sumbu y. Nah, selanjutnya setelah program ini saya jelaskan, maka saya akan menjalankan program ini. Kita tinggal klik run aja. Nah, di sini kita bakal dialihin ke command window. Selanjutnya ada masukkan fungsi. Nah, di sini saya akan masukkan fungsi fx yaitu sin x. Lalu saya menggunakan batas bawahnya 0 dan batas atasnya pi. Nah, dari hasil tersebut, MATLAB bakal menampilkan luas daerah di bawah kurva sebesar 2 serta grafik fungsi sinus pada interval 0 sampai pi. Nah, dalam program ini, perhitungan luas daerah di bawah kurva dapat dilakukan secara otomatis menggunakan MATLAB baik secara numerik maupun visual. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke program yang kedua, yaitu program matriks. Berikut ini adalah program analisis matrik yang telah saya buat. Nah, sama seperti tadi, di sini saya memasukkan persen untuk memberikan label atau nama supaya terstruktur dengan rapi. Nah, di sini saya mulai dengan A sama dengan input atau masukkan matriks A sama dengan. Nah, sintak input ini digunakan untuk meminta pengguna memasukkan sebuah matriks A melalui command window. Nah, matriks yang dimasukkan akan disimpan dalam variabel A. Selanjutnya ada date A sama dengan date dalam kurung A
titik koma. Nah, fungsi det A digunakan untuk menghitung determinan dari matriks A. Nah, determinan ini digunakan untuk mengetahui sifat matriks, khususnya apakah matriks ini memiliki inverse atau tidak. Selanjutnya ada rank A sama dengan rank A titik koma. Nah, fungsi rank A digunakan untuk menentukan rank dari matriks A, yaitu banyaknya baris atau kolom yang saling bebas secara linear. Selanjutnya ada F friend dalam kurung tanda petik determinan matriks sama dengan persen titik 2 F n tanda petik koma det A titik koma. Nah, perintah F friend ini digunakan untuk menampilkan nilai determinan matriks ke common window dengan format tertentu. Selanjutnya ada F friend dalam kurung tanda petik rank matriks sama dengan persen D n tanda petik rank A titik koma. Nah, sintak ini digunakan untuk menampilkan nilai rank matriks ke common window. Selanjutnya ada if det A tidak sama dengan 0. Nah, struktur percabangan if digunakan untuk mengecek apakah determinan matriks ini tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada in A. Nah, jika determinan tidak sama dengan 0, maka matriks ini memiliki inverse dan inverse matriks ditampilkan menggunakan fungsi in f A. Selanjutnya ada else. Nah, jika determinan sama dengan 0, maka program akan menampilkan pesan bahwa matriks tidak memiliki inverse. Lalu n. Nah, sintak n digunakan untuk mengakhiri struktur pencabangan if else. Nah, setelah program analis matriks saya jelaskan, selanjutnya saya akan menjalankan program ini. Sama seperti tadi, kita langsung ketik run saja. Nah, di sini setelah kita ketik run, kita bakal dialihkan ke command window. Nah, ada disuruh memasukkan matriks A. Di sini saya menggunakan matriks dengan ordo 2x2, masukkan 21 titik koma 34. Nah, berdasarkan hasil tersebut, MATLAB menampilkan determinan matriks sebesar 5 dan rank matriks sebesar 2. Karena determinan tidak sama dengan 0, maka matriks memiliki inverse dan inverse matriks ditampilkan. Nah, dalam program ini, MATLAB itu dapat digunakan untuk melakukan analisis matriks secara otomatis, meliputi perhitungan determinan, rank, dan inverse matriks. Baik, demikian penjelasan program MATLAB yang telah saya buat. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan bisa dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.